tambahin tadi sore gitu ya. Nah, oke, sebelum kita berbicara perhitungan linear programming, yang pertama saya mau coba jelaskan dulu apa sih linear programming dan tujuannya seperti apa, gitu ya. Nah, definisi dari linear programming itu menurut salah satu ahli adalah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika. Oke, kita tahu bahwa model matematika itu biasanya lah X tambah Y sama dengan berapa, X tambah Y misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, itu yang disebut dengan model matematika. Nah, itu akan kita pakai dalam perhitungan linear programming. Nah, di mana model matematika tersebut itu digunakan oleh perusahaan dengan tujuan menemukan kombinasi-kombinasi produk. Nah, di sini perlu diingatkan bahwa adanya kombinasi produk, ya. Oke. Kalau kita tahu bahwa kombinasi produk, kombinasi berarti produknya itu bisa lebih dari satu, ya kan? Kombinasi nggak mungkin single, ya bisa juga 2, 3, 4 gitu kan. Nah, cuman yang akan kita bahas dalam linear programming malam ini memang terbatas sampai 2 produk ataupun 2 variabel. Sebenarnya apakah bisa Pak kombinasi dari 3 produk, 4 produk ataupun lebih gitu kan? Itu sangat bisa, ya. Cuman ketika kita berbicara mengenai 3 variabel, 4 variabel, itu kita tidak bisa menggunakan istilahnya diagram kartesius. Ada cara lagi ataupun yang dinamakan pakai simplex method gitu kan. Cuman itu memang saya juga kemarin sempat tanya, ya kita fokusnya adalah untuk di variabel dua variabel saja seperti itu. Oke, sini ada yang chat bentar. Oke, Risha, oke. Apa-apa. Oke. Nah, menemukan kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas. Oke, intinya adalah tujuan perusahaan atau tujuan manajemen mendirikan sebuah perusahaan, tujuan owner mendirikan sebuah perusahaan, pada dasarnya adalah ingin mendapatkan profit ataupun laba semaksimal mungkin. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk mencapai profit yang maksimal, nah, perusahaan terkadang dia terkendala oleh sumber daya yang terbatas. Ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan profit yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas? Nah, dengan hal-hal seperti itu, linear programming intinya bisa menjawab semuanya gitu. Jadi dia ingin mendapatkan labanya maksimal tapi misalnya direct materialnya cuma ada 1.000, direct labor cuma 2 orang seperti itu. Nah, berapa sih nilai maksimalnya ataupun profit maksimalnya berapa gitu kan. Nah, itu bisa dihitung gitu kan. Nah, itu semua yang istilahnya disebut sebagai constraint. Nah, dalam linear programming, nah ketika kita mencari profit yang maksimal, intinya kita harus menentukan yang pertama objective function-nya. Ya, nah tapi objective function kita juga harus lihat dari apa? Dari constraint-nya, dari sumber daya yang terbatas. Seperti itu mengenai pengertian dari linear programming. Nah, ketika kita berbicara mengenai tujuan linear programming itu sebenarnya sejalan dengan pengertiannya. Ya, pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya bahwa linear programming dipelajari itu untuk membantu perusahaan yang mencapai ataupun meraih profit yang semaksimal mungkin dengan keterbatasan sumber daya. Baik itu sumber dayanya dalam bentuk bahan material, ataupun direct labor, ataupun FOH, ataupun constraint-constraint lainnya yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu. Lalu mengenai pengertian dan tujuan. Nah, langkah-langkahnya pun dalam linear programming ini juga ada beberapa langkah. Intinya yang pertama, ya ketika ada suatu kasus, ketika ada suatu masalah di dalam sebuah perusahaan, kita yang pertama kali kalau kita ingin menggunakan linear programming, kita harus tahu dulu apa variabelnya. Ya, ketika misalnya kita harus bisa mengidentifikasi variabelnya. Ya, variabel yang biasa kita gunakan kalau kita berbicara mengenai dua variabel, biasanya yang akan kita gunakan adalah variabel X dan variabel Y, ataupun variabel A dan variabel B. Intinya ada dua variabel, di mana dalam penyelesaiannya biasanya kita dibantu dengan yang namanya diagram kartesius, di mana variabel X biasanya kita gambarkan ataupun kita jelaskan pada garis yang horizontal,
Sedangkan variabel Y itu yang pada yang vertikal. Yang pertama makanya kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu apa variabelnya. Ini variabel X kah atau variabel Y kah? Nah, setelah kita tahu, kita bisa mengidentifikasi variabelnya. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu dulu, kita harus bisa membangun fungsi tujuan atau objective function-nya sebagai kombinasi linear dari variabel keputusan. Nah, tadi saya bilang, ketika misalnya perusahaan dia mau memaksimalkan contribution margin. Oke, contribution margin-nya fungsinya seperti apa? Oh, saya mau misalnya 3X tambah 4Y. Maksudnya seperti apa? Anggap X itu adalah produk A, Y itu produk B. Berarti perusahaan ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan kombinasi 3 produk A dengan 4 produk B. Nah, biasanya kalau dalam realitanya gimana Pak caranya perusahaan itu dia menentukan 3X 4Y? Gitu kan. Biasa kalau dalam soal kan tiba-tiba udah ada aja gitu kan ya. Nah, kalau dalam realitanya seperti apa? Nah, kalau saya coba kaitkan dengan realita, itu biasanya balik lagi based on dari historical ataupun based on dari pasarnya seperti apa. Saya contohkan lagi lebih realnya, Oke, di kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi seperti ini, saya contohkan di perusahaan di mana tempat saya bekerja. Pada dasarnya perusahaan saya adalah perusahaan jasa, ya. Saya apa namanya menyediakan ada jasa event organizer dan juga jasa channel management gitu kan. Nah, kita tahu bahwa biasanya komposisi bisa saya komposisi itu dibandingkan komposisi outsource itu dulu itu sebelum pandemi itu adalah 50-50. Berarti kalau bisa 50-50, berarti kalau dibilang objective function-nya X plus Y. Gitu kan ya. X plus Y tergantung kita punya profit, itu targetnya berapa. Oh 100M misalnya. Oh berarti X tambah Y, maksimumnya 100M, berarti ya kurang dari sama dengan 100M. Nah, ketika misalnya ada dalam suatu kondisi seperti ini, oh kita ada perubahan, ternyata event itu tidak bisa ada keramaian gitu kan, belum ada izin. Oke, berarti tadi saya bilang kalau sebelumnya X tambah Y kurang dari sama dengan 100, itu kita bisa lihat dari apa? Dari historical. Kan? Jadi kita membangun fungsi tujuan si perusahaan, dia bagaimana dia membangun objective function-nya. Yang pertama caranya adalah dari historical. Kita sebelum-sebelumnya bagaimana komposisinya. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, otomatis kondisi berubah, bisnis berubah. Nah, apakah kita historical kita bisa gunakan? Jawabannya adalah tidak gitu kan. Nah, balik lagi kita lihat lagi berdasarkan dari forecasting dari future plan-nya seperti apa. Oh, sekarang event nggak bisa nih, misalnya gitu kan ya, keramaian. Kita ganti jadi virtual event. Oke, virtual event kurang lebih omsetnya berapa? Oh, oke, mungkin lebih kecil dibandingkan offline gitu kan ya. Nah, berarti dari perusahaan harus merubah si objective function-nya itu misalnya ternyata udah nggak bisa X plus Y lagi, jadinya X plus 2Y. Karena komposisi event kalau kita lihat dari sisi kondisi saat ini tidak bisa sama dengan outsource gitu kan, sedangkan outsource masih stabil. Nah, apakah bisa merubah objective function tengah di tengah apa namanya mungkin apa namanya tahun berjalan? Bisa. Itu balik lagi yang namanya perusahaan itu tidak memang di awal tahun kita harus menentukan apa namanya budgeting, tapi balik lagi budgeting itu sifatnya adalah jangka pendek sebenarnya kurang dari 1 tahun. Ketika ada perubahan, perusahaan harus yang namanya mengadjust. Kalau kita melihatnya itu dari awal tahun dan kondisi bisnis itu berubah, kita tidak bisa mengadjust, kita tidak bisa beradaptasi, ya otomatis pasti nanti hasil akhirnya tidak akan istilahnya nggak akan relevan informasinya gitu kan ya. Jadi bangun fungsi tujuan, objective function, ya balik lagi bisa diambil dari historical atau juga dari forecasting ataupun dari future plan-nya seperti apa gitu. Nah, setelah kita tahu fungsi tujuannya atau objective function-nya, kita lihat lagi kendala-kendalanya, constraint-nya. Ya, oke kita mau mencapai omset ataupun keuntungan 100M gitu. Tapi kita lihat dulu, kita punya sumber daya bagaimana. Oh, ada limitation-nya, Pak, ada batasannya. Oke, batasannya dengan direct labor-nya misalnya kita cuma punya 30. Bisa nggak kita menentukan omset misalnya 100M itu dengan direct labor maksimum 3? Kita lihat apakah bisa atau tidak. Seperti itu kan. Dan limitation lainnya baik dalam bentuk
kita punya modal, kalau saya berbicara mengenai realnya ya. Kita modalnya gimana, cash flow perusahaannya seperti apa. Nah, itu semuanya adalah constraint. Nah, kalau di dalam soal itu biasanya constraint-nya langsung ada tuh. Misalnya mau maximization-nya, mau contribution margin-nya sekian. Tapi produk X hanya bisa dijual misalnya diproduksi 300 unit. Kan mungkin karena kapasitas mesinnya. Direct labor-nya karena cuma bisa misalnya memproduksi 2 unit per hari misalnya, berarti berapa. Nah, itu semua limitation itu harus dijabarkan, harus bisa diidentifikasi sama manajemen. Nah, ketika misalnya manajemen dia tidak bisa mengidentifikasi, otomatis ketika nanti kita ingin mencapai suatu profit yang maksimum, itu akan susah karena constraint-constraint itu tidak teridentifikasi. Makanya linear programming yang baik itu pada dasarnya itu dia bisa mengidentifikasi constraint yang mungkin timbul ataupun yang sudah pasti. Itu kan kayak misalnya kayak tadi saya bilang masalah direct labor. Kita cuma punya 5 gitu kan direct labor gitu kan. Itu constraint kita. Kita bisa tambah nggak? Kalau kita bisa tambah itu namanya bukan constraint, berarti kalau constraint namanya batasan. Tapi sebatasnya apa? Gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi constraint-nya. Lalu setelah kita identifikasi variabel, objective function, lalu constraint-nya, lalu biasanya kalau yang namanya dua variabel, untuk membantu kita menemukan solusi optimumnya, kita membuat grafik, ya kan ya, membuat grafik dan menentukan garis dari constraint-nya. Nah, constraint itu biasanya menentukan nih, batasannya cuma sampai sekian-sekian dalam sebuah grafik ataupun diagram Cartesiusnya. Nah, itu saya rasa kalian sudah paham semua, tidak usah saya jelaskan panjang lebar, otomatis kalau membuat grafik harusnya gampang, gitu kan ya. Lalu setelah kita membuat grafik atau menentukan garis untuk constraint-nya, lalu kita bisa lihat daerah mana yang merupakan visible area yang dapat dijadikan solusi optimum. Apakah semua visible area itu merupakan solusi optimum? Belum tentu. Karena visible area itu ya areanya. Kita harus tahu dari area tersebut kita harus cari mana yang optimum, titik mana yang optimum, kombinasi mana yang optimum. Nah, itu yang sebenarnya akan kita cari. Ya, ketika kita sudah dapat visible area berarti kan secara area lebih mengerucut lagi. Misalnya kayak anggaplah kayak anggapnya kita anggap COVID lah ya. COVID, kita lihat bahwa visible area yang misalnya PCR-nya paling tinggi, kita mau bagi itu daerah mana. Ya kan kita nggak mungkin satu Indonesia kita kasih PCR-nya misalnya sama. Kita harus tahu dulu, ya kan. Tadi dari constraint-nya, dari objective function. Kita misalnya dapat nih visible area-nya ternyata daerah Jakarta. Daerah Jakarta titik mana gitu kan yang memang harus kita bagiin terlebih dahulu. Nah, jadi kayak untuk menemukan kombinasi optimum, kita harus mengerucutkan dulu dari yang general menjadi khusus seperti itu. Nah, setelah itu kita baru bisa dapat tuh, ternyata titik ini nih yang kombinasi optimum. Itu. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah permasalahan masalah. Sebenarnya kalau secara tidak langsung kalian pasti sudah bisa lah ya, sudah paham mengenai bagaimana caranya menentukan titik mana kita bisa mendapatkan kombinasi yang optimum. Seperti itu. Lalu di dalam bukunya Carter itu dalam menentukan linear programming itu ada dua metode. Yang pertama itu kita melihatnya dari contribution margin, di mana kita tahu bahwa yang namanya margin untung pasti keinginan perusahaan adalah memaksimalkan contribution margin. Ya. Dan dikatakan bahwa contribution margin itu digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran atas kinerja manajemen. Untuk memaksimalkan laba, manajemen harus memaksimalkan total contribution margin. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa contribution margin itu digunakan sebagai perusahaan untuk tolak ukur kinerja manajemen? Ada yang tahu? Pak. Ya. Karena indikator biayanya, Pak. Sorry, siapa namanya? Ini enggak Abdillah, Pak. Oh, Abdil. Kenapa, Dil? Karena biayanya apa sih? COGS-nya, Pak. COGS-nya. Iya, Pak. Kan indikator pengaruh contribution margin kan dipengaruhi COGS, Pak. Jadi mungkin seperti itu.
Saya tampung dulu. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Pak, Ayos Pak. Ayos, Ayos. Gimana Yos? Karena menurut saya contribution margin melambangkan keuntungan operasional. Keuntungan operasional. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada lagi? Izin, Pak. Ya. Pak Ilham, Pak. Ilham. Ilham. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah, Pak. Ya nggak apa-apa. Margin kontribusi itu apa namanya dapat kita ukur juga dari penjualan per unitnya, Pak. Jadi kalau misalnya kontribusi marginnya itu gede, berarti penjualannya juga banyak, berarti di sana juga kinerjanya juga manajemen itu bagus, Pak. Oke, berarti ngeliatnya dari sisi TR-nya gitu ya, dari total sales-nya ya. Pak. Oke, ada lagi yang punya pendapat? 2 lagi, saya tampung 5 orang. Alfiza, Pak. Alfiza ya, Fiz, gimana? Karena contribution margin itu mencerminkan bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan pendapatan harga jual per unitnya, terus dia juga bisa mengefisiensikan biayanya Pak jadi sekecil yang bisa gitu, jadi contribution marginnya bisa besar. Oke, maksimalkan TR dan minimize dari harga produk ya? Iya Pak. Berarti harga produk berarti masuknya ke oke, per unit gitu ya, CU-nya ya. Oke, ada lagi, satu lagi? Pak, izin Pak. Siapa? Harga Pak. Harga ya, gimana Gak? Menurut pendapat saya Pak, kenapa manajemen harus memaksimalkan contribution margin? Karena kan seperti yang kita tahu Pak, kalau contribution margin itu kan sales, hasil pengurangan antara sales dan COGS ya Pak, COGS yang variabel. Oke. Dengan kata lain itu contribution margin sama dengan gross profit Pak. Jadi perusahaan emang sengaja untuk memaksimalkan gross profit untuk meningkatkan income-nya Pak. Oke. Oke, sales dikurangi COGS variabel. Gimana Gak? Ujungnya Gak? Sorry Gak? Yang mana Pak? Tadi kan dia bilang ya dipakai manajemen karena sales total salesnya dikurangi COGS variabel gitu kan ya? Iya Pak. Sebagai apa? Sorry tadi agak terputus. Ibaratnya sebagai gross profit-nya loh Pak. Gross profit, oke. Nah, sekarang kita coba summary ya. Abdillah bilang bahwa ini karena lihat dari COGS-nya. Kalau Ayosa bilang bahwa ini dilihat karena keuntungan operasionalnya. Ilham bilang bahwa dilihat dari karena total sales-nya, total revenue-nya. Alfiza opininya maksimalkan TR dan minimize dari biaya produknya ya. Harga bilang sales dengan COGS variabel hampir sama dengan Alfiza, cuman lebih fokusnya tadi ke variabel gitu kan ya. Nah, balik lagi saya ingin refresh lagi mengenai contribution margin itu perhitungannya apa dikurang apa? Galan, Pak. Oke, Galan, apa Lan? Total revenue dikurangi dengan variable cost. Oke, dikurangi variable cost. Yes. Ya. Perlu diingat lagi bahwa kalau misalnya kita berbicara mengenai contribution margin, berarti kita berbicara mengenai total revenue dikurangi dengan total variable cost. Berarti apakah hanya COGS yang berlaku di sana? Jawabannya adalah iya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya. Dan kalau dibilang COGS yang seperti apa? Gitu kan ya. Nah, yang bersifatnya adalah variabel. Balik lagi, contribution margin itu kita berbicaranya mungkin lebih tepatnya saya katakan bukan COGS, karena kalau kita berbicara mengenai COGS pasti yang ada dalam pikiran kita adalah DM, DL, dan FOH gitu kan ya. Nah, itu COGS. Tapi kalau kita berbicara contribution margin, itu kita berbicara antara TR dikurangi dengan total variable cost. Jadi bukan COGS, tapi di sana adalah total variable cost. Baik DM, DL, dan
FOH yang bersifat variabel dan juga ada variabel-variabel expense lainnya. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa contribution margin itu keuntungan operasional? Mungkin kalau menurut saya kurang tepat, karena kalau yang namanya keuntungan operasional berarti itu setelah adanya cost-cost operasional, sedangkan contribution margin kita belum membicarakan operational expenses. Kita baru berbicara mengenai variabel-variabel cost-nya aja. Gitu. Kalau kita berbicara operational expenses itu biasanya lebih tepatnya bukan perhitungan contribution margin, lebih perhitungan antara gross income ataupun operating income. Seperti itu. Jadi intinya kenapa sih perusahaan menggunakan CM, Pak? Apa dia nggak menggunakan operating income ataupun net income sebagai patokannya? Kita ingat bahwa yang namanya contribution margin itu belum dipengaruhi oleh yang namanya fixed cost. Kan? Nah, kita tahu bahwa yang namanya fixed cost itu biayanya tetap. Mau dia produksinya maksimal, mau dia produksinya dia istilahnya inefisien, itu angkanya kalau dalam direct costing sama. Betul? Betul kan ya? Kita samakan persepsi dulu, betul nggak? Betul, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya. Jadi kenapa CM itu digunakan sebagai kinerja manajemen? Karena yang namanya fixed cost itu sudah pasti ada dan kinerja manajemen ya tidak bisa diukur dari fixed cost. Mau nggak mau dihitungnya dari mana? Dari variable cost. Seberapa besar si manajemen bisa menentukan harga jual dan seberapa besar si perusahaan bisa menentukan variabel-variabel cost atau variabel expenses. Gitu. Nah, kalau fixed cost karena mereka dia tidak bisa istilahnya mengendalikan, itu udah pasti ada, gitu kan. Nah, kalau kinerja manajemen biasanya hitungannya apalagi dia hitungannya jangka pendek, gitu kan. Nah, kalau jangka pendek kita tahu bahwa ya yang relevan untuk digunakan sebagai ukuran atas kinerja manajemen jangka pendek adalah variabel cost. Kalau fixed cost itu tidak bisa karena apa? Ya dia mungkin kayak depresiasi dan sebagainya. Itu kan biayanya sebenarnya jangka panjang kan. Nah, itu dia tidak bisa istilahnya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Gitu. Jadi apa margin kontribusi digunakan sebagai ukuran kinerja manajemen? Ya karena yang pertama ya namanya kinerja manajemen fungsinya adalah dia menentukan sales price-nya itu dengan selisih antara sales price dengan variabel cost per unitnya itu ketika besar itu maka dikatakan bagus gitu karena dia belum dipengaruhi oleh fixed cost. Intinya adalah asumsi-asumsi fixed cost itu dikesampingkan gitu karena itu tidak bisa dikendalikan oleh si manajemen gitu. Nah kalau yang saya lihat antara jawaban kelima teman-teman tadi itu mungkin antara Alfiza dengan Arga yang Alfiza dan Arga mungkin yang mendekati. Cuman Arga bilang tadi ya COGS variabel. Ya, kalau COGS variabel sebenarnya ada variabel expenses yang bukan masuk manufacturing cost. Nah itu harusnya kan termasuk juga gitu kan ya. Gitu. Jadi bukan masalah keuntungan operasional, bukan dilihat hanya dari total sales-nya doang, bukan dilihat dari COGS, tapi kita lihat gap ataupun perbedaan antara total sales dengan variable cost seperti itu. Makanya contribution margin dijadikan patokan sebagai kinerja manajemen. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di dalam buku ada ilustrasi. Oke, ilustrasinya bahwa ada perusahaan membuat dua model produk, standar and deluxe. Nah, gampang ya tadi kalau masih paham mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan apa? Variabel, Pak. Variabelnya, Pak. Menentukan variabel. Kalau kita baca dari alinea pertama dulu, sebuah perusahaan membuat dua model produk, standar dan deluxe. Berarti di situ kita bisa katakan bisa identifikasi apa? Variabelnya, betul? Iya, Pak. Ya. Jadi standar dan deluxe itu sebagai variabel, gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu poin 1 berarti kita udah dapat, gitu kan? Lalu ada informasi lagi, model standar memerlukan 2 jam grinding dan 4 jam polishing. Nah, terus model deluxe memerlukan 5 jam grinding dan 2 jam polishing. Terus perusahaan memiliki 3 mesin grinder dan 2 mesin polisher.
jam kerja per minggu 40 jam, setiap minggu menghasilkan 120 jam, karena ya 3 mesin dikalikan 40 jam ya dapatnya 120 gitu kan. 2 mesin dikalikan 40 jam ya seminggunya dapat 80 jam polishing. Jadi apa namanya 3 dan 2 itu intinya dia bukan sebagai constraint, tapi karena sudah dikalikan 40 itu jadi yang 120 sama 80 jadikan nanti jadikan constraint-nya. Nah, model standar dijual dengan 9 unit model standar dijual dengan harga $9 per unit dan deluxe dijual dengan $12 per unit. Oke, biaya variabel membuat dan menjual produk standar dan deluxe adalah $6 dan 8. Oke, contribution margin dari pembuatan penjualan unit standar dan deluxe masing-masing adalah 3 dan 4. Oke, dari keterangan ataupun informasi yang ada, berarti beberapa bisa kita tarik, gitu kan? Beberapa bisa kita identifikasi. Ya, yang pertama kita mencari maximize contribution margin, berarti otomatis yang menjadi objective function-nya adalah dari contribution margin-nya, gitu kan ya. Nah, 3 dan 4 contribution dan margin dari mana? Oke, kalau kita lihat dari slide berikutnya, nah ini, ya kan? Nah, ini kan grinding time-nya tadi kan, ini nih, ya kan standar 2 jam grinding, 4 jam polishing. Standar 2 jam grinding, 4 jam polishing. Deluxe 5 jam grinding, 2 jam polishing. Sedangkan kapasitasnya tadi 120 jam per minggu. Harga jualnya 9, biaya variabel 6. Ingat karena contribution margin, tadi harga jual dikurangi dengan biaya variabel, contribution margin dapat. Jadi walaupun nanti misalnya contribution margin ini tidak diketahui di dalam soal, harusnya kalian bisa menentukan sendiri, ya kan? Karena M itu sama dengan TR dikurangi dengan TVC, gitu kan ya. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan constraint-nya apa aja dari sini. Ada yang bisa menentukan? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa saya? Cincin. Cincin, ya. Constraint-nya berarti 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Mohon maaf, ada suara anjing. Nggak apa-apa. Udah itu aja? Ada satu lagi, 4X ditambah 2Y sama dengan 80. Sama dengan? Kurang dari sama dengan 80. Kenapa kurang dari sama dengan 80? Karena dia menunjukkan batasan, Pak. Tidak boleh lebih dari situ. Yes, karena dia namanya kapasitas maksimum gitu ya. Nah, namanya kapasitas maksimum berarti tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi berarti angkanya harus kurang dari yang ditentukan. Ya, jadi benar Lincin bilang bahwa constraint-nya itu adalah tadi dibilang standar and deluxe itu adalah kita anggap sebagai variabel. Anggaplah standar itu adalah X, deluxe itu Y, berarti kan 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Begitupun pada polishing, 4X tambah 2Y kurang dari 80. Nah, objective function-nya apa, Lincin? Lincin masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada. Ya, objective function-nya? Objective function-nya kita buat jadikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 gitu ya, Pak? Tahu nggak? Objective function. Tujuannya apa? Tujuan perusahaannya itu tadi apa? Ya, objective function-nya. Yang lain ada yang tahu objective function-nya? Atau tahu apa? Objective function-nya itu dia ingin pembuatan dan penjualan unit standarnya dan unit deluxe itu masing-masing 3 dan 4. Berarti CM-nya adalah 3X plus 4Y. Yes. Ya, sebenarnya ada di slide berikutnya kan ya. Nah, ini. Gitu. Jadi ya objective function itu adalah yang mau dicapai oleh si perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut dibilang dia mau mendapatkan contribution margin dengan komposisi atau kombinasi produk berdasarkan dari contribution marginnya, ya kan? Jadi karena
dihasilkan harga jual dikurangi biaya variabel itu contribution marginnya 3, berarti sedangkan standar adalah X, berarti kan 3X gitu kan. Atau, dan contribution margin dari produk deluxe itulah 4, jadi 4Y. Jadi objective function-nya dalam kasus ini adalah 3X tambah 4Y. Seperti itu. Nah, tadi dibilang bahwa constraint-nya ada 2X plus 5Y kurang dari 120 sama 4X plus 2Y kurang dari 80. Oke. Kita sudah menentukan variabel, menentukan constraint, menentukan objective function, lalu cara selanjutnya untuk mempermudah adalah kita menentukan titik-titik grafika dulu, ya. Nah, gampangnya sebenarnya ya ini saya sebenarnya mengulang pelajaran SMA, harusnya kalian juga sudah paham. Ya, takutnya ada yang lupa, saya coba ulang lagi lah ya. Oke, kita coba salah satunya misalnya yang grinding. Gimana tadi grinding itu kan samanya 2X tambah 5Y kurang dari 120. Oke, anggapnya Y-nya itu 0. Kalau misalnya Y-nya 0, ya kan, anggap Y-nya 0, gitu kan, ini 0, berarti kan 2X kurang dari 120, berarti X kurang dari 60, gitu kan ya. Nah, betul. Nah, ini kan, 60 titik yang ini. Lalu sama, kalau misalnya X-nya 0, tadi kena 5Y, berarti kan dari 120 dibagi 5, 24, berarti kita bisa tarik bahwa yang constraint yang pertama, ya grinding 2X tambah 5Y, kurang dari 120, ya ini. Ketika 60 dan 2. Ini gambar. Nah, yang kedua, polishing. Ya, ini 4X tambah 2Y, persamaannya ini nih. Constraint persamaan constraint ini. 4X tambah 2Y kurang dari 80. Anggaplah kita Y-nya 0, berarti kan 4X kurang dari 80. X-nya berarti 20. Oke, ini. Lalu kalau X-nya 0, berarti Y-nya 40, berarti ini. Kita tarik kesimpulan. Tarik garis. Kesimpulan. Oke, tarik garis kita dapat. Gitu kan. Nah, masih diingat, apakah sudah selesai? Kita lihat dulu dari tandanya. Karena dia kurang dari, ya kan, kurang dari, makanya dia yang daerah yang di akhir sebenarnya adalah yang ke dalam. Gitu kan, ini ke dalam semuanya. Gitu kan. Ini juga sama, kurang dari. Nah, daerah arsiran yang paling banyak adalah ini, kalau bisa dikatakan ya, saya udah arsir ini kan. Nah, ini daerah yang tadi yang disebut apa? Daerah arsiran kalau yang sudah dikerucutkan namanya visible area, Pak. Yes. Visible area. Oke, kita tahu berarti visible area-nya adalah A, B, C, D. Ya kan? A, B, C, D visible area. Nah, dari visible area ini kita lihat nih, dari keseluruhan area ini, manakah yang menjadikan titik optimum ataupun solusi optimum? Oke, caranya itu sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya gampangnya dari titik-titiknya aja. Karena kita maksimum kan ada titik A, B, C, D. Kalau A itu sudah pasti bukan maksimum. Yang namanya maksimum itu biasanya adanya di bagian atas gitu kan. Karena titik A 0,0 nggak mungkin dia menjadi solusi yang maksimum. Karena kita menentukan contribution margin. Nah, apakah B, apakah C, apakah D, ataukah ada di titik lain? Nah, jawabannya adalah sebenarnya kalau secara grafis itu sebenarnya adalah kita melihat daerah mana ataupun titik mana yang terjauh dari titik A yang sama dengan slope dari objective function-nya. Oke, ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika kita mencari titik optimum, sebenarnya kita mencari titik mana dari visible area yang paling terjauh dari titik A dengan slope objective function-nya. Maksudnya gimana, Pak? Kok agak ngejelimet? Oke, kita lihat lagi di berikutnya. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu nih, ya kan? Ada B. B ini kan jelas 20,0. Betul? Nah, yang D jelas 0,24. Nah, C berapa? Oke, C itu berarti kita bisa cari ya boleh pakai metode substitusi, boleh pakai metode eliminasi gitu kan ya.
Ini saya coba cari pakai metode substitusi. Metode eliminasi lalu disubstitusi, dapatlah X-nya 10, Y-nya 20. Berarti titik E ini sebenarnya adalah titik 10,20. Gitu. Nah, yang tadi saya ini. Nah, kita coba dilihat dari titik-titiknya, ya kan? Oke, titik B, C, D, manakah yang menjadi solusi optimumnya? Optimum solutionnya yang mana? Ya udah, persamaannya apa? Persamaannya 3X tambah 4Y. Gitu kan ya? 3X tambah 4Y, kalau yang B berarti kan 0,24. Gitu. 0,24, kalau misalnya ini anggaplah, bentar. Nah, ini kan 3, ini 4. Ya. Oke. 3 dikalikan 0, 0. 4 dikalikan 24, 96. Ya, ditambah, gitu kan. Ya, sama dengan contribution margin total. Jadi kalau misalnya kita memproduksi apa namanya, model standar, itu kan 0 kan, karena dia, coba kita lihat, oke yang B, kita tidak memproduksi model standar, tapi kita memproduksi hanya model deluxe 24. Dapatnya kontribusi marginnya cuma 96. Kalau kita kombinasinya 10 model X ataupun 10 model standar dan 20 model deluxe, itu dapat kontribusi marginnya 110. Ya, dengan 20 standar dan 0 deluxe, kita cuma dapat 60. Berarti kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan contribution margin yang maksimum, which is kalau lihat dari sini yang paling terbesar adalah 110. 110 ada di titik E. Gitu kan, di titik E. Berarti kalau kita lihat dari D, B, E itu merupakan, C ini yang merupakan titik optimum. Gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas. Berarti untuk mendapatkan ataupun contribution margin yang maksimum, berarti si perusahaan harus memproduksi 10 unit standar ataupun 10 model standar dan 20 model deluxe. Oke, kalau kita lihat dari sisi apa namanya, perhitungannya. Nah, tadi kalau yang tadi saya bilang, kita lihat dari slope-nya. Nah, ini sebenarnya gambarnya. Tapi ini sebenarnya ya, bentar, ini saya pindah dulu. Nah, ini adalah garis-garis ini, yang 48, 60, 84, 96, 110, ini sebenarnya adalah kemiringannya dari slope-nya si ini, si maximize-nya, si objective function-nya. Ya. Kita tahu bahwa slope itu ataupun kemiringan itu dilihatnya dari min A per B, ya kan? Jadi koefisien di depan X dibagi koefisien di depan Y, minus A per B. Kalau dulu saya masih ingat itu pelajaran SMA, biasanya diajarinnya min A per B, gitu kan ya. Gitu. Nah, ini kan apa namanya, slope-nya nih. Nah, ini kalau ini digeser gitu kan, patokannya adalah titik A. Digeser paling terjauh, titik mana yang mendekati ataupun yang paling jauh dengan titik A, itu merupakan apa namanya, si solusi optimum. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini kan tadi kita tahu bahwa visible area-nya daerah sini nih, B, C, D. Oke, kita kalau mau lihat tarik garis gitu kan, lihat aja garis ini, ya, A ke C sama A ke B itu lebih jauh mana, ya kan? Sama ke A ke D lebih jauh mana, gitu. Nah, ini bisa ketahuan. Gitu. Jadi titik terjauh dari A itu merupakan sebenarnya solusi optimum. Tapi cara ini sebenarnya ya cara apa ya? Bukan perhitungan, ini susah. Mungkin standar error tinggi karena ya balik lagi based on dari ya penerawangan gitu kan ya, dari slope-nya. Tapi gampangnya untuk lebih tepatnya lebih aman pakai perhitungan yang tadi. Cuman ini kita untuk membuktikan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dari slope-nya, ya kan, slope-nya yang si maximize-nya si CM ini atau si objective function, ya intinya dari titik terjauhnya kita lihatnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pak, mau izin bertanya? Pak, mau nanya. Oke, satu-satu. Silakan, ladies first. Ladies first ya. Ilham ini ya, mengalah, oke.
Yang perempuan tadi siapa? Novi, Pak. Oke, Novi, gimana Novi? Mau nanya Pak, yang Ya. tadi itu kan grafiknya itu berpotongan. Nah, Hmm, ketemu titik potong dan itu yang kita pilih kan Pak. betul. Nah, ada nggak Pak case misalnya garisnya itu tuh nggak berpotongan gitu Pak. Misalnya kayak sejajar atau berhimpit. Nah, yang solusi terbaik tuh yang mana ya Pak? Apa kayak yang tadi Bapak bilang yang paling jauh dari titik A? Oke. Sudah? Udah, Nov, pertanyaan Nov, itu aja? Iya Pak. Oke. Nih, balik lagi dalam linear programming itu kita mengenal yang namanya constraint, ya kan? Constraint itu pasti ada namanya batasan. Ketika misalnya seperti ini, gitu kan ya, kita berbicara mengenai maximize. Biasanya kalau maximize, biasanya dia ada ujung-ujungnya pasti sudah ada nih. Nggak mungkin terbuka. Mungkin nggak Pak kalau misalnya daerah arsira misalnya gini nih, gitu kan? Ini kan nggak ada batasan ujungnya kan? Sedangkan yang namanya maximize kita melihatnya dari titik terjauhnya, gitu kan? Nah ini gimana kita menentukannya? Nggak bisa, gitu. Karena kalau seperti ini pasti ini ada yang salah, gitu. Yang namanya maximize kita pasti kan kurang dari kan? Nah kurang dari berarti harusnya sudah ada batasannya, dibatasin. Mau bentuknya seperti apa ya? Ada titik-titiknya, titik batasnya. Nah, kalau dari titik batasnya kita baru lihat, kalau dari sisi garis ya, kita lihat yang terjauh, yang mana. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara yang pertama mengenai maximize, itu kita cari yang titik terjauh. Tapi nanti kalau kita berbicara mengenai minimize cost, itu nanti beda lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Novi bilang, Pak, kalau nggak ada batasannya, gimana Pak? Kalau menurut saya agak-agak mustahil. Gitu. Karena kalau misalnya nggak ada batasannya, terus misalnya anggaplah dia mau maximize contribution margin, ya kan? Mau maximize contribution margin, tapi persamaannya semuanya lebih dari, bukan kurang dari. Berarti jatuhnya dia belum punya batasan karena dia mau kayak kita lihat ininya apa sih? Nah, ini kapasitas waktunya misalnya berarti nggak ada batasnya nih. Kalau misalnya kita lihat dari lebih dari ini kan, gitu. Jadi kalau yang namanya maximize pasti dia ada batasannya. Batasan pasti kurang dari pasti arsirannya ke dalam. Arsirannya ke dalam berarti ada titik-titiknya. Kalau misalnya dia ininya lebih dari misalnya, berarti ini kapasitasnya nggak ada kapasitas, berarti berapapun dia produksi itu bisa aja. Nah itu tidak mungkin kita bisa menentukan karena tidak ada batasannya. Balik lagi yang namanya linear programming kita harus ada constraint, harus ada batasnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada batasnya itu berarti ada yang salah dengan kita punya perhitungan. Gitu, Nov. Jadi, menurut saya belum pernah menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada yang seperti itu, menurut saya itu mustahil. Gitu. Oh iya Pak, makasih. Iya, karena kayak gini, saya mau profit yang maksimum. Oke, sumber dayanya gimana? Sumber dayanya ya bebas berapa aja. Ya kita nggak bisa menentukan berapa yang maunya gitu loh, ya kan? Logikanya. Kalau saya mau untung yang maksimum, tapi saya cuma punya duit 1.000. Oke, kita hitungin berapa. Tapi kalau misalnya, saya mau untung yang maksimum, tapi duit saya nggak terbatas. Ya, bingung kan? Mau gimana kombinasinya? Karena ya berapapun bisa mungkin, karena nggak ada batasnya. Sedangkan yang namanya linear programming, kita harus memiliki namanya constraint. Batas. Gitu. Ya, Nop ya. Oke. Sama-sama. Ham, gimana Ham? Mohon izin bertanya Pak. Boleh. Kan Pak. Untuk grafik Pak, mohon izin melihat ke grafik lagi Pak. Nah, ini kan Pak, untuk menentukan XY-nya kita itu bebas kan Pak? Enggak mesti yang disebutin duluan X, terus yang disebutin kedua Y. Terus garis yang horizontal X atau yang horizontal Y juga bebas kan Pak, asalkan jelas ya Pak ya? Yes, betul.
sama kan, Pak? Jadi mau misalnya model standar dijadikan Y, model deluxe dijadikan X gitu kan maksud Ilham ya? Atau tetap model standar X tapi dia yang berdiri garisnya, Pak. Nggak masalah kan, Pak? Yang berdiri misalnya dia disumbu Y gitu kan ya? Disumbu Y. Enggak Itu maksudnya dibuat kayak gitu. Enggak masalah kan, Pak? nggak masalah. Karena ini kan kombinasi, bukan intinya nanti bakalan tetap line. Kalau misalnya model standarnya kita bentar ya. Maksudnya ini kan ya. Saya si model standar ini kamu jadikan ke sini gitu kan? Ya, Pak. Terus yang Y ini kamu jadikan ke sini gitu kan? Nggak masalah karena ini kombinasi. Nantinya pun berarti kan 60-24 berarti nanti posisinya begini nih. Kan? Yang ini 40-20 berarti jadi begini. Tetap sama kok, gitu kan. Hasil perhitungannya pun sama nanti ya, Pak ya? Sama, karena kombinasi. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh, siapa? Devita. Oke, Devita, Dev. Pak, nyambung ke pertanyaannya Novi tadi. Oke. Jadi Pak bilang kalau misalkan persamaannya lebih dari, tidak ada kemungkinan, itu tidak mungkin gitu, Pak, tadi. Oh, kita berbicara mengenai contribution margin. Karena kan ada soal gitu, Pak. Lebih gitu. Terus, ya, itu pasti bicaranya masalah cost. Kalau cost kita mencarinya yang paling kecil kan? Iya. Ya, kalau cost kan berarti kita nyarinya kan yang paling pendek. Gitu. Tapi berarti tidak bisa untuk mencari contribution margin-nya ya, Pak? Nggak bisa. Karena makanya tadi saya bilang, kalau contribution margin, otomatis daerah arsirannya itu pasti sudah terbatas. Tapi kalau yang kayak open, gitu kan, itu biasanya cost. Karena kita mencarinya bukan titik maksimum, tapi yang namanya cost, kita mencarinya titik minimum, toh? Iya. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mohon izin, Pak. Boleh. Pak. Emang kalau misalnya cost pun bisa ya, Pak? Lebih dari, Pak? Kan, mesin kan pasti ada maksimumnya, Pak. Jadi pasti kurang, kalau Ilham mikirnya, pasti dari apakah ada kasus yang benar-benar realnya lebih dari gitu ya, Pak? Ada. Jadi gini, nanti gini deh, kita bahas dulu yang minimize cost, nanti baru mungkin pertanyaan itu bisa kejawab. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini. Ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai maximize contribution margin, sekarang kita berbicara mengenai cost. Yang balik lagi, cost ini adalah berkebalikan dengan yang profit lah ya. Namanya perusahaan ingin mendapatkan profit sebesar-besarnya dan cost seminimal mungkin. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya aja, udah kebalikan. Jadi kalau misalnya profit, logikanya ya kalau secara persamaan, itu dia harusnya ada batasnya kurang dari, kalau cost itu bisa lebih dari misalnya. Ya. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat dari ilustrasi soalnya. Ilustrasi soalnya bahwa perusahaan farmasi merencanakan memproduksi ramuan tepat 40 galon. 40 galon terdiri dari dua bahan, ada X, ada Y. Ya, cost unit X adalah $8 per galon dan cost untuk bahan Y adalah 15 per galon. Bahan X maksimal 12 galon. Berarti kalau bahan X maksimal 12 galon, berarti persamaannya kurang dari, betul? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Bahan Y minimal 10, berarti lebih dari. Perusahaan ingin meminimalkan biaya. Tadi, ya balik lagi, kita mau menentukan linear programming, harus tahu dulu objective function sama constraint-constraint-nya. Objective function, karena kita berbicara mengenai minimal cost. Kan? Biaya per unitnya 8. Biaya per unit yang Y-nya 15. Berarti objective function-nya 8X plus 15Y. Ya. Nah, constraint yang pertama, produksi total campuran kedua bahan tepat 40 galon. Ya, tepat. Berarti kalau tepat itu kan bukan kurang dari ataupun lebih dari, tapi sama dengan. Jadi dia mau pokoknya produksi totalnya bukan minimal 40 galon, tapi pokoknya kombinasinya harus 40 aja constraint-nya. Gitu, sorry, bukan constraint. Campurannya. Gitu.
Ya, jadi sama dengan kalau ada kata-kata tepat, tapi kalau misalnya minimum ataupun maksimum, nah itu biasanya lebih dari ataupun kurang dari. Nah, seperti ini. Ya, X kurang dari 12 ataupun Y lebih dari 10. Nah, ini balik lagi konsepnya kita lah berbicara mengenai cost. Oke. Kita menghitung berapa X apabila ini kita menentukan titik-titiknya dulu. Ya. Oke, kalau ini kan constraint yang kedua dulu ya, kita lihat X kurang dari 12. Ini kan kita anggap 12 kurang dari berarti kita arsirannya ke dalam. Ya. Arsirannya ke dalam nih. Tapi kalau misalnya yang Y lebih dari 10 bahannya berarti ke atas. Berarti bisa dikatakan bahwa daerah ini udah nggak mungkin visible area, ini juga udah nggak mungkin visible area karena arsirannya cuman 1, sedangkan ini kan arsiran 2 nih. Y dapat, yang X pun dapat. Tapi di atas ada constraint lagi, dia bilang produksi total itu sama dengan 40. Ya, jadi kalau sama dengan 40 otomatis itu bukan divisible area tapi line. Ya. Karena tepat. Berarti kalau tepat berarti dia adanya di sini nih. Garis-garis ini. Gitu. Nah, karena posisinya sama dengan, tapi kalau misalnya kurang dari di bawah, gitu kan, berarti ya kemungkinan bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu kan. Tapi kalau karena dia sama dengan, berarti ya cuman adanya di sini. Nih, visible line-nya. Oke, berarti kita bisa lihat bahwa karena dia sama dengan, berarti yang kemungkinan cuma 2. Di sini, di titik B ataupun di titik A. Karena titik A, titik B dia istilahnya constraint tadi dia dapat. Kurang dari 12 dapat, lebih dari 10 dapat, X tambah Y sama dengan 40 juga dapat. Nah, oke, berarti kita coba cari dulu yang titik B. Titik B berarti kan X tambah Y sama dengan 40 sama yang X kurang dari 12. Ya kan? Ini saya carinya yang X tambah Y 40 sama dengan 12. Nah ini. Ya kan titik B kan? Berarti titik B itu berarti titik 12,28. Oke, berarti kita coba cek titik B sama titik A. Manakah kombinasi mana yang memiliki cost yang paling terkecil? Kalau kita lihat cost paling terkecil adalah 516 ini nih. Yang titik yang B 516. Lagi, yang namanya titik yang minimum, kalau kita lihat titik dari sini, ya kan, itu ngambil yang paling pendek. Gitu. Karena kita berbicara mengenai minimize cost. Kalau tadi berbicara mengenai maximize contribution margin, nyarinya terjauh. Gitu. Nah, pertanyaan Ilham. Bentar, sini kayaknya adanya di soal RPS kayaknya itu ya. Bentar ya. Nah, ini sebenarnya nih. Oke. Saya jawab deh. Ya. Yang tadi pertanyaannya adalah, saya lupa. Kalau kita berbicara cost, gimana? Halo, Am? Iya, Pak. Ya, gimana gitu? Sorry tadi. Lupa. Agak-agak ini. Biar lebih jelas aja. Tadi kan ada yang memungkinkan untuk lebih dari kan, Pak? Ya. Nah, itu tuh yang seperti apa, Pak? Lebih dari kalau untuk sisi cost gitu ya? Atau sisi apa nih? Atau apapun? Iya, apapun, Pak. Terutama tadi sebelum masuk cost, Ilham pikir yang awal tadi, Pak, yang nyari apa? Marginal contribution. Marginal contribution. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita mencari marginal contribution, ya kan, berarti kan kita mencari nilai yang paling besar, ya kan? Mencari nilai yang paling besar. Kalau kita berbicara mengenai ini, anggap semuanya ini, kalau ini kan ada visible line kan, X tambah Y sama dengan 40. Itu X tambah Y ini gampang nih, pasti ketika dia ada di garis. Walaupun misalnya ini
apa namanya, arsirannya ke atas, kalau ada visible line-nya atau apa namanya, sama dengan, itu pasti kita ngambil dari sini doang. Tapi kalau kalau misalnya ini semuanya kurang dari ataupun lebih dari, itu kan daerah arsiran. Tadi saya katakan, kalau misalnya maximize contribution margin, kalau misalnya daerah arsirannya adalah daerah arsiran terbuka, gitu kan, itu kita tidak bisa menentukan berapa maximize contribution margin karena tidak ada batas atasnya yang tadi saya katakan. Itu jadi kemungkinan itu ya soalnya yang nggak mungkin. Gitu. Karena mungkin ada salah perhitungan. Antara soalnya salah atau salah perhitungan. Karena namanya maximize cost pasti ada batas ujungnya. Nah, keterbatasannya constraint tadi. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai minimize, kan? Minimize otomatis kan kita mencarinya adalah batas bawah. Gitu. Batas bawah. Jadi kalau misalnya minimize, kalau misalnya kita nggak mungkin nih, anggaplah ini kita anggapkan sebagai tadi deh. Anggaplah ini kita sebagai apa namanya ya, kita anggapkan ini sebagai biaya, ya. Kalau ini kita anggapkan sebagai biaya, misalnya arsirannya ke atas, ya kan? Yang akan kita cari adalah yang titik di bawah, betul? Karena cost-nya paling terkecil. Karena kalau di atas itu kita nggak mungkin kita mencari batasannya mana, nggak ada, gitu loh. Tapi constraint seperti itu kalau misalnya saya belum pernah menemukan soal kayak misalnya tadi arsirannya terbuka kalau untuk berbicara masalah contribution margin. Tapi kalau masalah cost itu biasanya ada. Itu kayak minimal dia produksi, misalnya minimal dia produksi 2 unit. Gitu kan. Nah, kalau minimal produksi 2 unit, berarti kan logikanya kita bisa pergi, oke, berarti memang produk tersebut, misalnya gini, ada bahan A, bahan B, untuk produk Z. Ya. Oke, mungkin yang lain bisa perhatikan, ada Z, misalnya, kombinasinya ada A plus B. Misalnya, bahan A dalam menentukan produk Z, dia itu minimal itu adalah 2 unit. Dan B itu adalah misalnya minimalnya adalah 3 unit misalnya. Atau maksimal 3 unit misalnya, atau ya boleh minimal, atau kita ngomong minimal deh. Berarti kan kalau minimal berarti kan ini kan berarti lebih dari gitu kan ya. Ini mungkin nggak mungkin. Karena kita berbicara masalah produk, kita berbicara masalah apa namanya? Kombinasi untuk produk dari bahan itu ya, kalau misalnya dia kurang dari 2 berarti produk ini nggak jadi nih. Gitu, berarti secara arsiran pun nanti ke atas. Gitu. Jadi kalau dia lebih dari itu mungkin kalau kita berbicara masalah cost. Tapi kalau kita berbicara masalah margin, itu pasti nanti hasil arsirannya itu pasti terbatas gini nih. Gitu. Oke, saya coba temuin soal aja deh yang lebih gampang deh. Kita coba masuk soal RPS dulu deh, ya. Yang arsirannya kebuka. Ini. Nah. Oke, semuanya lihat di appendix E2114. Iya, Pak. Oke. Ya, kita berbicara mengenai di sini kan dibilang bahwa using the graphing method determine the number of tons of each material needed to meet the requirements at minimum cost. Oke, kita berbicaranya berarti yang konsep yang kedua, berarti bagaimana menentukan cost yang paling minimum, gitu kan ya. Nah, linear programmingnya AX Company produce 3 products ABC dengan material X dan Y. Ya, berarti jelas X dan Y ini sebagai variabel, Pak. Variabel, Pak. Oke, variabel. Material X cost-nya $3 per ton dan Y cost-nya 4 per ton. Ini berarti sebagai apa?
constraint-nya, Pak? Objective function. Constraint atau objektif? Ayo. Objektif. Objective function. Objektif, karena kita berbicara mengenai minimum cost gitu kan ya. Kalau minimum cost berarti di sini jelas dia maunya itu cost-nya $3 per ton dan Y itu cost-nya $4 per ton. Berarti ya ini merupakan objective function. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan ini berarti adalah constraint-nya. Ini ada minimum weight required. Berarti kan dia paling ini kurang dari. Lebih dari. Karena minimum. Ya kan batas bawah. Kombinasi produk A 4 material X dan 8 material Y. Produk B 7 material X dan 2 material Y. Dengan minimum weight required berarti kan 7X tambah 2Y lebih dari sama dengan 14. Ini kombinasi produknya A, B, C. Berarti bisa kita lihat bahwa di sini ada 3 constraint. Ya. Nah ini. Tadi ya biaya per materialnya 3 sama 4, 3x 4y, constraint-nya tadi kan 4832 lebih dari, karena di sini adalah minimum weight required. Ya minimum yang dibutuhkan. Oke, kita dapat 3 constraint. Oke, dari 3 constraint berarti kita bisa lihat bahwa ada 3 garis karena ada 3 constraint. Ya, produk yang A 4X tambah 8Y lebih dari 32. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. Berarti yang ini. Ya kan, ini produk A kan? Ini A. Produk B 0 sama 2, 7 sama 2. Berarti yang ini B. Berarti ini A, ini B, berarti ini C yang gambar garisnya warna orange. Nah, ini kan arsirannya kebuka. Ya kan? Nah, ketika kita berbicara mengenai cost, ya kan? Apakah kita akan berbicara mengenai hal-hal ataupun daerah-daerah yang di sini? Otomatis kan enggak. Ya kan? Karena yang namanya cost, kita mencarinya yang daerah yang minimum. Kalau minimum, otomatis kita cari yang bawah. Batas bawah. Karena ingat, semakin dia ke ini kan cost kan? Semakin dia ke bawah berarti kan costnya semakin kecil. Dipahamin nggak yang lainnya? Iya, Pak. Ya, jadi balik lagi, ketika kita berbicara mengenai margin, ketika kita berbicara mengenai profit, kita ingin mendapatkan yang maksimum. Kalau maksimum, otomatis tidak mungkin daerahnya seperti ini. Berarti kan kalau maksimum, kita harus mencari batas-batas di atas. Ya kan? Kalau ini tidak ada batasnya, berarti kita nggak bisa menentukan apa nilai maksimumnya. Kombinasi maksimumnya kita nggak tahu berapa, karena nggak ada batas atasnya. Kalau kita menentukan pakai garis yang bawah atau titik yang bawah, itu bukan contribution margin yang maksimum. Karena ada yang lebih tinggi. Tapi kalau kita berbicara masalah cost, kita pasti mencari yang paling bawah, bukan cari yang paling atas. Gitu. Jadi daerah arsirannya, kalau yang seperti ini bisa dikatakan ini adalah cost. Ya, konsepnya cost nih. Tapi kalau daerahnya yang tertutup, kayak tadi ada batas atasnya, itu pasti kita berbicara contribution margin. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Yang lain gimana, Ilham? Insya Allah. Kita tadi? Atau masih ganjel, Ham? Enggak, Pak. Insya Allah enggak ya? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Ini suaranya kayak siapa ya? Arga, Pak. Oh, Arga ya, Kak. Gimana, Kak? Berarti, Pak, yang diarsir ke atas itu, Pak, sama dengan visible area, Pak, ya? Iya, visible area. Oh, oke, Pak. Kasih, Pak. Ya, visible area yang atas, cuman kan balik lagi, dalam visible area kita harus tentukan dulu optimumnya ada di titik mana, di posisi mana. Oke, yang lain ada lagi?
Pak mau nanya lagi. Devita, Ya, Pak. Berarti kalau visible area-nya yang di bawah yang kurang dari tadi, yes. itu untuk menentukan cost minimalnya itu dari 3 titik tadi ya Pak? Tadi menentukan apa? Minimal cost-nya. Mm-hmm. Itu dari 3 titik itu kan Pak, bukan berarti minimal cost-nya dari titik 00 itu kan minimal banget ya Pak? 00 itu. Tapi kalau 0 kan balik lagi, mana ini? Iya, ini. Kalau ini, benar gini, kalau ini dijadikan sebagai analisis minimum cost, itu pasti 00. Tapi kan nggak mungkin minimum cost itu arsirannya begini. Oh, berarti Ya kan? kalau 00? Ya nggak ada, berarti kan logikanya kayak dia mencari minimum cost-nya berapa, kan? 0. Oh, nggak produksi ya Pak? Iya, karena kan namanya minimum cost kan. Kalau arsirannya gini, makanya kalau minimum cost itu pasti arsirannya tuh ke atas, pasti dia ada batas bawahnya gitu loh. Berarti kalau yang visible-nya ke bawah, kemungkinan besar mungkin cost-nya ya Pak? Ya, biasanya kalau visible yang misalnya kayak seperti ini, yang istilahnya visible area-nya tertutup, ini kan tertutup kan, saya mungkin gambarinnya, ini tertutup, itu biasanya maksimum contribution margin, maksimum profit, soalnya. Tapi kalau yang open, itu biasanya mencari minimum, karena dia mencarinya yang paling kecil. Kalau ini dijadikan sebagai minimum cost, ya balik lagi, ini minimum cost berarti di mana? Dia di sini kan? Oh iya. Iya. Tapi kalau ini apakah ini ada buat soal minimum? Kayaknya itu salah soal kan menurut saya. Oh, berarti kalau ada soal minta untuk berapa maksimum contribution margin, pasti gambarnya seperti ini ya Pak? Yes. Oh, karena dia pasti ada batas atasnya jelas. Ya kan? Dan sebaliknya kalau misalkan minimal cost berarti pasti yang terbuka tadi ya Pak? Iya, atau yang bisa juga tertutup, ya kan? Tapi kita mencarinya yang paling bawah, yang terkecil lah intinya gitu. Kalau ini, gampangnya kalau ini kan jelas kan, minimum cost-nya berarti berapa? 00. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin saya gambarkan, mungkin misalnya anggaplah gini nih. Ya, ada garis lagi seperti ini, visible area-nya di daerah sini. Ya kan? Ini, daerah-daerah yang ini. Yang bisa di daerah-daerah sini nih. Visible area-nya. Ya kan? Ini mungkin minimum cost, mungkin. Ini nggak harus yang open. Gitu loh. Nah, ini mungkin. Berarti kalau seperti ini kan, berarti kita antara ini atau ini, ya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Jadi kalau intinya kalau minimum cost itu tidak mungkin daerah arsirannya itu dia tertutup, apalagi tertutupnya itu ke 0,0. Itu udah kayak nggak mungkin. Tapi kalau mungkin seperti ini mungkin ada nih kalau minimum cost. Karena apa? Ya, mungkin ini dengan ini belum tentu lebih dekat ini kan. Kita bisa menentukan. Tapi yang biasanya yang akan yang jadi titik optimum itu pasti yang daerah sini. Daerah yang mendekati ini. Tarik aja garis dari sini sama tarik sini. Misalnya kita mau tarik garis gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita berbicara cost, kita cari yang titik yang paling terdekat dengan 0,0. Tapi kalau kita carinya yang maksimum, kita carinya lah titik yang terjauh. Gitu. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, ini mungkin yang 2111 ini yang mungkin dari soal 3 RPS ini yang paling soal paling rumit. Ya. Udah ada yang lihat loh? Udah, Pak, dan bingung. Udah, Pak. Apakah sudah ada yang menentukan sampai titik optimumnya? Belum. Kenapa belum? Karena ini lebih dari 2 variabel ya. Karena kalau lebih dari 2 variabel, kalau 3 variabel itu setahu saya itu ya gambarnya kayak ada X, Y, Z. Ya kan, kayak misalnya ini kan garis, terus ini garis, ini kan X, Y kan.
Kalau misalnya 3 variabel tuh ada garis ke sini lagi nih, Z. Tapi kalau lebih dari 3, saya nggak tahu gambarnya seperti apa kalau digambarkan secara grafik. Tapi biasanya kalau lebih dari 3 itu, makanya biasanya pakai software, ataupun pakai saya bilang tadi, simplex method. Cuman simplex method pun, jujur saya sendiri pun saya belum pernah coba, karena ya saya mungkin dulu nggak pernah, belum pernah dapat kali ya, itu materi simplex method. Gitu. Itu biasa di manajemen operasional biasanya tuh kayak gitu-gitu. Gitu, dan biasanya sudah ada software sendiri tuh gitu untuk yang mencari misalnya berapakah sih titik optimum kalau produknya lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu. Berarti kan itu secara gambar pun kita juga bingung kan kalau 5 garisnya mau kemana lagi nih gitu. Makanya fokusnya di sini kita memang hanya 2 variabel yang X dan Y kayak gitu. Ya, makanya kalau yang soal 2111 sebenarnya ya udah kita cuma menentukan di sini diminta menentukan bagaimana objective function sama constraint-nya. Kita tidak diminta untuk sampai berapa, gitu kan, kombinasi berapa, gitu. Gitu. Maka kalau ada yang ngerjain sampai kombinasi berapa, saya mau belajar gitu kan. Saya juga karena saya belum pernah nyari, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Saya Pak Balan, Pak. Lan. Pak, kenapa kita mencari kos yang paling minimum, Pak? Tujuannya apa, Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, saya lempar lagi. Kenapa kita disuruh mencari yang minimum cost? Izin menjawab, Pak. Boleh, Lincin. Untuk memaksimalkan laba kita, Pak. Yes. Yang lain ada punya jawaban lagi? Atau sama? Iya, Pak. Iya. Intinya tujuan perusahaan itu apa? Memaksimalkan laba, kan? Cari untung yang sebesar-besarnya. Iya. Cari untung berarti secara cost-nya kalau bisa nggak ada gitu. Tapi kan mustahil. Tapi mohon izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi kan Bapak bilang ada kemungkinan kalau yang untuk kos itu ke arah bawah ya, Pak. Iya. Itu udah kita pastiin udah pasti kos minimumnya 0,0 kan, Pak. Apakah itu mungkin terjadi ada kayak gitu, Pak? Nggak mungkin sih, makanya saya bilang jadi kalau soalnya arsirannya yang sampai ke 0,0 ya, tapi kalau misalnya kayak tadi yang gambarnya segitiga kan kayak ada segitiga tadi yang saya gambarkan tambahan 1 garis tadi kan. Nah, itu mungkin karena kan dia tidak di 0,0. Ya kan? Berarti Pak kalau kayak gitu ada satu soal yang maksimum kan, Pak? Di satu soal ya. Intinya arsirannya itu nggak mungkin, visible area-nya nggak mungkin di situ aja kalau minimum. Oke. Berarti kalian ketika mungkin nanti UAS, kalian juga harus hati-hati tuh. Kalau misalnya dicari minimum cost gitu kan, visible area kalian adanya di bawah-bawah situ. Nah, itu ada yang masalah tuh, ada yang salah berarti kan kalian. Gitu. Berarti secara umum kalau yang marginal kontribusi itu di bagian bawah ya, Pak. Kalau misalnya arsirannya, kalau misalnya yang cost minimal cost itu yang di atas gitu kan, secara umum. Ya, secara umum ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Oke, yang lain ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Faza? Tadi yang awal itu kan ada kapasitas pabrik buat constraint-nya itu ya, Pak? Boleh, betul. Itu pakai kapasitas normal atau kapasitas aktual atau gimana? Tergantung kapasitas maksimum. Kan dibilang kapasitas maksimum gitu kan. Berarti kapasitas normal atau kapasitas aktual. Kalau kapasitas aktual berarti dia logikanya bukan batas ya. Karena itu kan aktual kan? Oh, berarti betul nggak? Ini kayak masih estimasi gitu kan? Bukan estimasi, kalau nanya kapasitas itu berarti harusnya kapasitas normal, kapasitas maksimum. Oh. Ya kan? Kalau actual kan based on dari realnya kan? Iya. Makasih, Pak. Jadi, ada lagi?
kalau misalnya di realnya itu perusahaan menentukan kapasitas normal itu dari based on history atau udah ditentuin dari pabrik beli mesinnya, misalnya dikasih tahu pabriknya kapasitas maksimumnya sekian, atau emang based on dari apa history sebelumnya, Pak? Kalau saya pribadi, menurut saya tergantung gitu loh. Gini, kayak misalnya kapasitas normal misalnya printer gitu kan ya. Printer kalau misalnya secara di bukunya, kapasitas normalnya dia bisa ngeprint 500 lembar, gitu kan ya. Setelah 500 lembar misalnya rusak, itu kan kapasitas normal, ya kan. Nah, tapi misalnya mungkin based on historical, apakah dari mesin itu bisa dia patokan? Ya bisa nggak, bisa iya. Tapi kalau misalnya historical tapi 400 itu udah rusak, ataupun kalau dia 400, umur printernya lebih panjang, misalnya seperti itu. Setiap ngeprint misalnya maksimum 400 gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kayak